Allahumma ihdiya sabaqan nabiyyin wa ridal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin Allahumma ahdini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa ahdini bil taqwa wa jannibni bil afiyah ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia kabeh ya. Antum bermula kamu semua itu al fuqara'u, beberapa orang yang butuh ilallah, kepada Allah. Dikuli khalin, dengan semua keadaan, dengan setiap keadaan, dengan semua keadaan. Wallahu, bermula Allah, wa ya Allah itu al-ghani, yang kaya, mana yang tidak butuh an khalqihi, dari makhluknya Allah. Al-hamidu itu zat yang, jadi mutada satu, khobar dua, tiga, tidak apa-apa. Prakteknya kayak gini. Itu al-ghaniyu, zat yang kaya, tidak butuh an khalqihi, dari makhluknya Allah. Itu al-hamidu, yang terpuji, ayat mahmudu, yang terpuji. Fisun ihi, dalam pekerjaannya Allah, bihim, dengan khalqihi. Jadi Allah mengumumkan kepada hamba-hambanya semuanya, wahai manusia, ada pada bulu ini, antumul fuqara ilallah, siapa saja kamu dari golongan manapun, status apapun, kamu semua itu orang-orang tetap butuh kepada Allah. Walaupun kaya raya, kan miliaran, triliunan, pangkatnya tinggi, tetap butuh kepada Allah, butuh kesehatan, butuh kesehatan. Contoh itu kan, karena wasiat itu tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak orang itu duitnya banyak, kasih sehat, ya enggak? Jadi katanya butuh kesehatan. Apalagi kata beliau Pak Warsu, Pak, kalau hidungnya ini tidak bisa keluar napasnya, wah 5 menit, udah selesai. Jadi ingat, kita jangan nyombong. Siapa kita harus tahu, kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tetap butuh pada yang maha kuasa. Jadi jangan mentang-mentang, yo saya kaya, saya ini, biarpun koron kurang apanya, selesai, paham? Giling-giling yo, bikul kalian keadaan apapun, setiap keadaan, situasi apapun butuh kepada Allah. Tentu saja orang itu merasa hamba rendah diri, yo nggak sombong. Terus tegaskan lagi. Kenapa manusia itu semuanya butuh kepada Allah? Apa wal ghaniyul hamid, karena Allah maka kaya, sing sugih itu pangeran. Yang punya apa itu Tuhan, yang punya kesehatan, punya napas, punya segala-galanya itu Allah. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya ngaku-ngaku saja. Paham? Jadi Allah memaklumatkan dasar saya ini kaya. Kamu tuh fakir, kamu tuh butuh pada saya. Nah, itu maksudnya ya. Terus Al-Hamid, Allah itu Al-Hamid, paham kan? Maha terpuji. Semua yang dilakukan Allah Ta'ala itu luar biasa. Ini sesuatu jalan Nobel ini Pak. Rasa itu apa? Iya, saya ngaji. Ngaji masuk di luar. Pana masih ada ya. Kiling-kiling yo kabeh kita wis ning nggon butuh karo pengira. Alhamdulillah. Man, tolong bilang ikut nanti habis ngaji ada yang ngambil. Bungkuskan 3 nasi. Karena ya, kemarin ngaji cukup jalan ya. Iya sak yudhikum, iya sak
apabila berkehendak siapa Allah, yudhib maka menghilangkan. Menghilangkan, maksudnya adhaba itu pergi, adhaba mempergikan, nah, itu maknanya Indonesianya muridnya kayak gitu. Iyasa apabila berkehendak siapa Allah, yudhib maka menghilangkan siapa Allah kum pada kamu semua, wayakti dan mendatangkan siapa Allah di kholkin pada maf'ul. Jadi yakti itu fi'il muta'addinya pakai huruf ba itu nanti muta'addi pakai huruf jer, maka di khol itu maf'ul. Nah kayak gini tuh harus ngaji, nah, supaya tepat. Bi kholkin pada makhluk, wayakti dan mendatangkan siapa Allah bi kholkin pada makhluk jadidin yang baru, badalakum khalil menjadi ganti kamu semua. Wa madzalika dan tidak ada bermula atau apa, kalau ma itu bisa beramal kayak laisa ya wa madzalika lan orang opo kan. Wa madzalika dan tidak ada apa kalau nggak bisa beramal, wa madzalika dan tidak bermula yudhibkum alallahi atas Allah itu bi azizin berat, syadidin berat. Terus Allah menjelaskan lagi, gimana kok Tuhan itu kaya, Tuhan itu maha kaya. Iya syaidikum, kalau mau kamu tuh dihabisin. Nah, kalau Allah mau karena banyak dosa, banyak bangkang, banyak dihabisi. Terus Allah mendatangkan makhluk yang baru, buat makhluk yang baru lagi. Kalau paham? Jadi kalau Allah mau, wah ini banyak dosa dulu, kalau dihabisi pada ganti lagi makhluk yang baru. Mau. Kalau Allah mau, wa madzalika 'ala Allahi aziz. Hal yang demikian itu tidak berat bagi Allah. Awam. Nah, ini udah lagi. Pengiran sih sayang kita kan. Walaupun banyak dosa masih dipelihara. Dipelihara ya, kasih makan, kasih minum dan lain sebagainya, kasih napas. Itu menunjukkan Rahman Rahimnya Tuhan. Sampai kalau Tuhan mau kan, itulah selesai. Karena apa? Nikmat yang diberikan Allah dengan ibadah kita, syukur kita nggak seimbang. Iya enggak Pak? Nggak seimbang. Padahal Allah la in syakartum la azidan, syukur tak tambah. Wa in kafartum min azabi lasyadid. Nifu nikmat eling. Siksa saya berat, tapi manusia itu masih kufur aja. Ngiling nanti secara nahu fi'il muta'addi itu ada kalanya muta'addi binafsih. Ngiling. Gimana muta'addi binafsih itu? Memang lafadznya sudah muta'addi. Itulah memang muta'addi binafsih itu doroba, memukul Zaidun siapa? Arya. Memang lafadznya aslinya sudah muta'addi. Nah ada fi'il itu gak muta'addi namanya fi'il lazim. Paham? Itu cara muta'addinya saku pakai anda. Fa'ala jadi af'ala, karuma jadi akroma. Terus orang iso paham. Terus yang kedua pakai tasdid. Fa'ala jadi fa'ala. Iya kan? Nah yang ketiga muta'addinya pakai huruf jer. Contoh kayak ini, wayakti, itu kan datang. Ini mendatangkan. Nah berarti ada kan-nya di fi'il muta'addi. Nah kayak gitu tuh ya biasa baca terus ngaji. Caranya bisa kayak ini bacanya. Ini bisa. Jadi tepat sasaran. Pembaca kitab tuh kalau maknanya benar, paham kan? Targetnya benar. Baca itu udah paham. Kalau saya terjemah itu udah paham kayak gini. Jadi jangan mantuk saja kalau terangkan itu. Ya, paham. Mantuk tapi ngantuk. Tidak. Wala taziru wazratun, wala taziru dan tidak menanggung atau memikul. Wala taziru dan tidak menanggung atau memikul. Nafsun siapa diri orang, nafsun siapa diri orang, wazratun yang berdosa, athimatun yang berdosa. Ayla tahmilu, tahmilu nafsi lafaz tahmilu itu kan. Maka tadi kalau sudah kamu kasih makna, ini ya maknanya sama. Nah, jadi kayak tulisan. Ayla tahmilu artinya tidak menanggung atau memikul. Apa nafsun yang waziro itu? Wizro nafsin pada dosa diri ukhro yang lain. Ini iling-iling yo. Ayat ini ingat-ingat.
Di Quran yang bilang wala tazru wazratun wizra ukhra. Ya, intinya besok itu dosa dipikul masing-masing. Tidak ada diri yang sudah berdosa mikul diri dosanya orang lain. Paham? Jadi walaupun kamu teman akrab, suami istri, teman sehidup semati, itu tetap kembali amalnya masing-masing. Paham? Tidak ada. Pokoknya kamu ikut saya, nanti dosa saya nanggung. Itu orang sombong. Paham? Pokoknya kamu nanti dosa saya nanggung teman Tuhan. La haula wala quwwata. Kita nanggung dosa dewek baik, layak ya wala ya muda. Nak nanggung dosa orang Quran ya. Tidak ada diri yang berdosa itu menanggung dosa orang lain. Paham? Nah, ono hakikat itu dosa dhewe contoh gini. A, ngajak B judi. Ya kan ngajak B terus B ikut judi. Otomatis dosanya A lebih banyak daripada B karena dia yang ngajak, kan double. Dosa dia judi sendiri, dosa dia ngajak. Kawan. Jadi dia busuknya banyak. Nanti sebaliknya B yang diajak ngajak C. Dapat kiriman terus, kan memberi. Itu namanya dosa jariah. Kawan. Jadi kalau ada kebaikan yang jariah, hasanah yang jariah, ada sayyi'ah yang jariah. Ini. Kamu tahu nggak maksudnya? Nah, contoh kamu ini, misalkan, ini hati-hati kamu sembarangan. Udah besar, udah ngaji kan, nah, suka bantal kawan di bawah. Oh, itu di bawah sana. Nanti turun yang baru tuh, caranya kayak itu. Kamu udah pondok, nanti teman kami yang baru tuh bawa bantal ke semak-semak niru kamu, ayo. Semak, ya kalau bantal dia udah mau jalan orang, berapa dosanya nanti? Kalau udah di rumah tuh sama aku. Nah, itu lagi, paham? Kamu sekarang hari kamu bangunkan kebersihan terus di rumah. Dulu ada teman saya itu ada kebersihan bangunkan terus di orang. Kamu udah pulang dapat parah. Iya enggak, Pak? Iya. Begini. Enggak gampang. Terus mikul dosanya diri udah berat, tambah dosa yang dilakukan orang gara-gara nyontohi kita. Gini. Jadi supaya hati-hati. Wa intadu dan sekalipun mengajak atau meminta. Wa intatu sekalipun mengajak atau meminta nafsun siapa diri orang muthqalatun yang diberatkan bil wisri dengan dosa, mengajak ila khimliha kepada memikul atau menanggung, ila khimliha kepada yang mana dua, memikul atau menanggung dosanya nafsun, ila khimliha kepada memikul dosanya nafsun, aibulu bihan minhu dari minus bagian minhu dari wisrun akhadan pada seseorang ila khimliha kepada menanggung menanggung atau memikul maksudnya nafsu, maksudnya dosanya minhu dari wisrun akhadan pada seseorang liyakmila supaya memikul siapa akhad ba'dahu pada sebagainya nafsun la yuhmal maka tidak dipikulkan, tidak dipikulkan minhu sebagian daripada al-wizru, minhu dari al-wizru syai'un apa sedikit pun, minhu dari al-wizru syai'un apa sedikit pun, walau karena sekalipun ada al-matwu siapa orang yang diajak itu dha qurba orang yang punya kerabat, korobatin kerabat. Contoh kal habis seperti bapak wal ibni dan anak. Wa adamul khamri bermula tidak adanya memikul atau menanggung fisikoini di dalam dua belah pihak. Wa adamul khamri bermula tidak adanya menanggung atau memikul fisikoini di dalam kedua belah pihak itu hukmun ketetapan atau hukum minallahi dari Allah. Jadi ingat, dosa orang itu dipikul masing-masing yo. Wa intadu muthqalatun sekalipun orang yang banyak dosanya yang berat pikul dosa itu ngajak orang, katakan ngajak saudaranya, bapak ngajak anak ngajak bapak tolong bantulah dulu kamu kan anak saya biayai gini tolong bantu saya pikul dosa kamu. Tidak mau. Anak tidak mau. Sebaliknya, faham? Orang tua walau saya kayak apa dengan anak besok di akhirat suruh mikul, paham dosanya nggak mau dia. Salah kamu dia, ngapain aku mikul? Padahal bapak dengan anak.
Suami istri begitu. Walau katanya hidup sama sayangnya wah tanpa kamu nggak bisa hidup. Wah gayanya kan di dunia. Kamu paham? Di akhirat itu bisa diajak mikul dosa nggak ada yang mau karena sudah punya tanggung jawab masing-masing. Ngerti nggak? Makanya berdasarkan ayat itu Ibnu Abbas itu berkata, besok ada orang tua ketemu anak ketemu orang tua. Katakan kata orang tua. Kata ibu bapaknya, Jom kamu kan dulu saya biayai, saya nikahkan macam-macam. Sekarang bapaknya punya dosa banyak, ikutlah kamu ikut dikit baik. Enggak. Aku sendiri punya tanggung jawab. Paham? Sebaliknya anak juga gitu. Anak yang disayang orang tua, dosanya banyak. Ngajak orang tuanya ikut apa? Mikul beban, enggak mau. Itu tidak maksudnya. Makanya walaupun yang diajak itu enggak yang masih ada hubungan kerabat dekat, bapak dengan anak, saudara dengan saudara. No. Wa adamul hamli fisiko ini tidak adanya mau memikul atau menanggung di dalam kedua belah pihak itu hukum keputusan dari Allah. Nggak bisa diganggu, nggak bisa. Nah ini kita yang perhatikan orang yang merasa ini perhatikan ini. Orang yang merasa punya orang tua yang baik, jangan andalkan orang tua. Kamu harus bertindak sendiri, ya kan? Sebaliknya, orang tua yang merasa punya anak yang baik, jangan andalkan anak, harus beribadah sendiri. Kamu paham? Karena besok tanggung jawab dewi. Ngerti tidak? Nah, makanya orang itu penting. Seperti zaman Nabi itu kan mengumpulkan semua. Orang-orang Quraisy kerabatnya dikumpulkan semua. Terus Nabi menyatakan bahwa saya ini kalau Nabi Rasul kan tidak bisa menanggung kamu, tidak bisa menolak adab. Kalau kamu tidak beriman, tidak beramal walau Fatimah putriku. Iya enggak Pak? Walau Fatimah putriku. Nah ini seperti contoh, besok sekali-kali ya kamu satu keluarga dengarkan punya anak cucu, kumpulkan semua, diwasiati, sekarang hari raya atau apa kan semua kan sambil diajak makan bersama, wasiat ingat. Orang itu tanggung jawabnya masing-masing yo. Nah, tiba-tiba anaknya itu kasih tahu, Jom, kamu sholat, yo, kamu jangan tidak puasa yang elok-elok. Karena di akhir nanti orang itu tanggung jawab dirinya masing-masing. Itu penting, yo. Ini pentingnya ngaji itu ya kayak gini. Innama tundiru, sesungguhnya menakut-nakuti siapa kamu Muhammad aladina pada orang-orang. Yaksauna yang takut siapa aladina robbau pada tuanya aladina bil ghaibi takut bil ghaibi karena Allah itu ghaib karena apa di mata sisa kubur itu ghaib. Kamu paham? Ayah khofuna takut siapa aladina pada robbau padahal ro'au dan tidak melihat siapa aladina pada robbau li anam karena sesungguhnya aladina yaksauna itu al-muntafiuna itu beberapa orang yang mengambil manfaat bil inggari dengan takuti. Jadi ayat ini menerangkan. Diperhatikan ini. Innama, dengarkan. Innama itu kalau orang ngaji ilmu di pondok namanya adat khosor, alat untuk meringkas, mengkhususkan itu. Maka pondok itu sederhana seperti ini. Innama yakshawa ibadil ulama, innama shadaqatul fuqara ila akhir. Itu berarti zakat itu khusus bagi fuqara ila akhir. Dalam golongan ini itu namanya taksis atau kosor. Nah, ini harus modal yang berat. Soal lagi yang ditakut-takuti Nabi, paham? Kalau nggak nurut, nggak iman, itu semua umatnya, semua umat. Cuman, yang bisa menerima indarnya Nabi itu hanya orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah. Kamu paham? Jadi bukan berarti Nabi itu hanya nakut-nakuti orang iman saja, semuanya ditakut-takuti, Pak. Paham? Cuman yang bisa menerima itu hanya orang yang takut pada Allah, yang beriman pada. Nah, iman kepada Allah tidak gampang karena gaib, nggak nampak. Kalau dapat hidayah nggak percaya, mana Tuhan? Nah, kamu sholat, kamu kemana? Nah, mana Tuhan kamu? Kalau diakal itu nggak nerima, itu harus iman. Makanya tafsirannya ya khaufunahu wa ma ra'aunahu. Dia takut, mereka takut Allah padahal tidak melihat. Ya kayak kita ini, kita nggak melihat Nabi, nggak tahu Nabi, tapi iman dengan nah itu iman yang jebolan, paham? Maka
maka Nabi itu wah besok di akhir zaman itu ada umat saya yang luar biasa hebat. Bukan sahabat Nabi, tapi siapa? Orang yang nggak pernah nengok Nabi tapi iman dengan Nabi. Paham? Mudah-mudahan kita termasuk itu. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Nah, waqamu sholat ini ciri-ciri orang yang yaksana rabbaum. Waqamu dan menegakkan siapa aladina as-sholata pada sholat adamu kontinu. Nah, menetapi siapa aladina pada sholat. Waman bermula barang siapa tazakka itu membersihkan siapa man, maksudnya tazakka membersihkan tatoharo, mensucikan siapa man, mensucikan dirinya minasyirki dari syirik wa ghairi dan lainnya syirki fa inna tazakka maka sungguhnya membersihkan siapa man, mensucikan siapa nafsi untuk dirinya man fa sholahu maka bermula kebaikannya man itu juga mukhtasun itu dikhususkan dengan man wa ilallahi dan itu kepada Allah al-masyiru bermula tempat kembali al-masyiru tempat kembali fayadisi maka membalas siapa Allah bil amali dengan amal fil akhirati di akhirat. Begini ciri-ciri orang itu ngaku takut kepada Allah. Satu, aqamus sholat, sholatnya kontinu, maka bahasanya bukan af'alus sholat ya, bukan fa'alus sholat tapi aqamu. Aqamu itu menegakkan, artinya melakukan sholat secara kontinu sesuai dengan peraturannya. Ya, syarat rukunnya itu paham? Di kalimat iqamatus sholat itu menegakkan sholat, maksudnya melakukan sholat sesuai dengan aturannya, baik syarat maupun rukunnya. Lebih semua lagi dengan adabnya. Waktu takbir dong angkat dengan baik. Kan ada gaya kamu angkat takbir enggak mau angkat tangan. Iya enggak Pak? Kenapa? Paham? Ya mumpung kita masih bisa ngangkat. Coba nanti beli kalau ada penyakit apa stroke. Wah. Jangan angkat tangan. Dibilang enggak iya enggak? Wah, mumpung senang udah diangkat tangan itu. Jangan sombong. Angkat tangan udah marah Pak. Coba diangkat dengan baik. Iya enggak? Nah, mumpung masih bisa ngangkat tangan. Tidak ngaji. Waman tazakka, ngiling-ngiling. Kita membersihkan diri kita dari musyrik, syirik, riyak dan lain sebagainya. Supaya itu hakikatnya manfaatnya untuk diri sendiri. Fa inna ma yatazakka linafsihi, bukan untuk orang lain. Jadi kamu berpikir ya, saya sholat, saya ngaji, saya zikir itu manfaatnya untuk diri sendiri. Kenapa orang yang mau ngajak saya seperti itu kok saya bikin pusing? Nah, ya enggak, saya tidak sama A. Itu mesti terima kasih. Berarti orang itu menginginkan saya untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada ngapain guru, pengurus yang ngajak saya kok saja pusing. Apa benarnya saya ini? Wong saya itu mau diajak baik, kok itu manfaatnya untuk saya. Kok orang yang ngajak saya bikin pusing? Kalau mungkin kayak gini kamu, sholat langsung itu Pak berwudu. Bukan muter-muter. Nah ini karena ini maka ayat ini paham yo. Ingat tak, semua amal baik yang kita lakukan hakikatnya kembali pada pribadi kita. Ngerti kan? Maka kita terima kasih dengan orang yang ngajak baik. Jangan dimusuhi. Tidak. Ini yo wa ilallahi al-masir. Semua nanti akan kembali kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban. Makanya Allah akan membalas amal besok di akhirat. Jadi sudah semangat. Iya, yang ngaji ya manfaatnya. Sing pinter ya aku. Nah, paham yo? Kalau saya nggak ngaji yang bodoh juga saya ngaji dapat ilmu, dapat pahala, paham? Berarti yang saya makan itu bermanfaat. Itu panjang. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wa ma yastawi dan tidak sama al-a'ma siapa orang yang buta, wal basiru dan orang yang bisa melihat. Maksudnya orang buta itu al-kafir, orang kafir. Maksudnya orang melihat itu al-mu'min, orang mukmin. Walal dzulumatu dan beberapa gelap. Al-kufur dan tidak beberapa gelap dan tidak beberapa gelap. Ail kufru wala nur dan tidak cahaya. Ail iman wala dillu. Maksudnya wapaya stawi menunjukkan dan tidak sama
apa teduh, walal harur dan tidak sangat panas. Maknanya teduh itu sini al jannatu surga, wa naru dan neraka. Dalam 3 ayat ini 19, 20 dan 21 ini Allah menerangkan orang kafir, dirinya, sifatnya, tempat kembalinya. Bahasa Inggrisnya. Ayat berapa ini? 19, 20, 21. Ini Allah menerangkan dirinya orang kafir. Terus sifatnya orang kafir, kembalinya orang kafir. Dan orang mukmin. Nah, sifatnya dirinya orang kafir dan orang mukmin digambarkan kalau kafir orang akma. Wong kafir itu walaupun matanya jelas, melihat jelas. Itu hakikatnya akma. Buta hatinya. Paham? Buta hatinya, buta pikirannya, sehingga dia kafir, enggak percaya dengan Tuhan. Masuk langit bumi seadanya langsung ada, kan tidak mungkin. Paham kan? Semua yang ada pasti ada yang mengadakan, kecuali Allah. Paham ya? Semua yang wujud pasti ada wujud yang mewujudkan. Ilallah kecuali Allah. Tahu iya adanya alam ini kalau ada yang maha kuasa. Mana matahari bisa muter kayak ini. Paham kan? Pasti tak karuan. Tapi mereka buta. Zatnya dirinya orang kafir itu seperti orang buta. Wal basir kalau orang mukmin orang melihat hatinya. Paham ya? Melihat. Oh iya. Ini adanya alam semesta, adanya kita ini berarti adanya sang pencipta. Kemudian wala dzulumat wala nur. Sifatnya orang kafir itu orang yang dalam kegelapan. Walaupun kaya apa itu ruwet, pikirannya ruwet. Nah, dikatakan dzulumat karena hidupnya ngawur, tidak ada cahaya. Sehingga dia nggak mikir halal, nggak mikir haram, babi lanjut, narkoba lanjut, minum-minuman lanjut, pokoknya tanpa ada realnya, realnya, sehingga seperti kegelapan numbur. Apa? Makanya jangan heran non muslim itu kaya karena tidak ada pembatasan halal kayak kita, ya Pak. Itu tidak maksudnya riba hantam semua. Makanya jangan jadi orang Islam yang punya sifat kayak orang kafir. Waduh, nah kalau orang yang beriman itu percaya, gimana? Pikirannya bersinar, cara ngomong itu enak, bersinar kan, cara langkah dan sebagainya itu penuh cahaya, penuh petunjuk, penuh hidayah. Itu sifatnya orang mukmin. Tempat kembalinya waladilu kalau orang mukmin itu dil teduh, maknanya surga. Paham? Harur itu tempat kembalinya orang kafir. Kamu dono ya. Nah, jadi 3 ayat ini Allah menerangkan pribadinya orang kafir dan orang mukmin, yo. Kemudian sifatnya orang kafir dan orang mukmin, tempat kembalinya orang kafir dan orang mukmin, tempat kembalinya orang kafir neraka, orang mukmin surga. Sehingga digambarkan waladil walal itu gambaran. Ngerti tidak? Wa ma yastawil akhiyah. Dan enggak sama. Al akhiyah itu sapa pira-pira wong sing urip walal amwat. Jadi wong mati karo wong urip enggak sama. Maksud al mukminun wal kufar. Orang mukmin digambarkan orang yang hidup hatinya. Orang kafir diibarat orang yang mati. Ngerti maksudnya kan? Kufur itu artinya menutupi. Wa ziyadatulah bermula menambahi lafaz fi salasati di dalam 3 jumlah. Dalam 3 jumlah itu takkidun mentauhidi. Innallaha itu tauhidi. Perhatikan. Jadi cara nahwu ya, perhatikan. Ada 3 jumlah itu mana? Jumlah waladilu walal harur. Yang pertama jumlah waladilu matu walal nur. Yang ketiga alalanya dulu. Yang ada alalanya semua kan? Yang kedua waladilu walal harur. Jumlah yang kedua. Jumlah yang ketiga wa ma yastawil al ahya walal amwat. Jadi jumlah yang pertama waladilu matu walal nur adalahnya 2. Waladilu matu walal nur dulu. Jumlah yang kedua waladilu walal harur adalahnya 2 berarti 4. Wa ma yastawil ahya walal amwat 1 berarti 5.
itu dalam ilmu nahwu itu zaidah. Artinya tambahan. Berarti enggak dikasih makna. Berarti enggak dikasih makna. Masa gini, umpama tanpa la itu sudah bisa dipaham. Tanpa la bisa dipaham. Kan gini, wa ma yastawi al-a'ma wal basir. Berarti kan ini tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat. Wala dzulumatu itu memang enggak ada la, itu sudah jelas. Wala dzulumatu dan tidak sama. Kan atap di atas. Ada maksudnya. Waman kan tidak ada. Wama yastawi tidak ada, tidak sama. Jadi kok enggak usah tidak lagi, maksudnya itu wala dzulumatu wala nur. Itu kalau menurut aku tidak usah la lagi. Kamu paham? Nah, sehingga la-nya dianggap zaidah. Nah, cuman ini rahasianya di sini. Loh, kenapa kalau enggak pakai la kan sudah dipaham. Kok pakai la sehingga di status zaidah tambahan. Nah, apa tujuannya? Nah, ini. Jadi huruf-huruf zaidah itu punya tujuan. Apa tujuannya? Litakkid. Apa? Mengkokohkan ketidaksamaan. Jadi nafyul istiwa, mentiadakan tidak sama. Jadi mentiadakan ketidaksamaan. Sampai diulang-ulang. Dimaksud gini loh. Orang kafir itu tidak sama dengan orang mukmin. Kalau orang kafir itu seperti orang buta, orang mukmin seperti orang yang melihat. Kemudian orang kafir dalam kegelapan, orang mukmin dalam cahaya. Kembalinya orang mukmin itu surga, orang kafir neraka. Kamu paham? Jadi Allah mengkokohkan kamu tuh supaya paham. Itu tidak sama. Pokoknya orang kafir dan orang mukmin sangat tidak sama dalam hal tadi. Paham? Sehingga kalimatnya pakai la itu. Tidak podo maksud itu. Kalau paham? Nah, jadi la diulang, padahal zaidah itu berpengertian gak podo. Ngerti enggak? Inal sesungguhnya Allah itu yusmi'u memberi pendengaran siapa Allah man pada orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah pada man hidayah tahu pada menunjukkan man sehingga fayujibu maka mengabulkan siapa Allah siapa man pada Allah mengabulkannya bil imani dengan iman wa ma anta dan tidak ada bermula kamu Muhammad itu bimusmi'in orang yang bisa memberi pendengaran man pada orang fil kubur ail kufar. Jadi man fil kubur itu maksudnya orang-orang kafir. Syabbaha menyerupakan siapa Allah hum pada al kufar diserupakan bil mauta dengan beberapa orang mati fala yujibuna maka tidak bisa mengabulkan atau menjawab tidak bisa menjawab siapa man fil kubur atau kufar. Nah ini gini. Ini termasuk ayat yang perhatikan kita harus mengakui perbedaan. Perbedaan. Jadi ayat ini kalau menurut tafsir Jalalain itu manfil kubur itu maksud orang kafir. Jadi orang kafir itu diserupakan orang mati sama-sama tidak bisa mendengarkan kebenaran. Muhammad, kamu tidak bisa memberi pendengaran orang-orang yang dikubur. Maknanya orang-orang kafir. Karena orang kafir itu seperti orang yang mati. Walaupun kamu bacakan Quran, kamu kasih diri, was, gak terima, enggak. Kayak orang mati dia. Sehingga dia tidak mengabulkan ajakan kamu. Kau paham? Nah, kelompok lain, nah, kamu supaya tahu. Wa ma anta bimusima fil kubur. Wong mati kok ditalkin. Itu rasa memberi pendengaran. Menurut dalil usul ditalkin. Kamu paham? Jadi kamu suka arahnya, kamu talkin itu ini. Paham maksudnya kan? Jadi ayatnya sama, cara pandangnya yang berbeda. Yang penting kita sama-sama menyadari, ya enggak Pak? Itu tidak maksudnya. Paham? Paham? Insyaallah. In anta tidak ada bermula kamu Muhammad itu illa nadhirun kecuali orang yang menakut-nakuti mungdirun menakut-nakut kamu itu sekedar menakut-nakuti lawan kepada kufar Mekah. Jadi tugas kamu Muhammad nadhir urusan hidayah itu urusan Allah. Paham ya? Nah, urusan hidayah itu kayak guru kan ngajak kamu yo ngajak sekolah, ngajak ngajar sebagainya. Urusan hidayah itu Allah. Paham?
Maka orang kalau tidak mau banyak alasan. Kalau orang tidak mau 1000 alasan, kalau orang mau 1000 jalan. Paham ya? Nek gak gelem itu 1000 alasan. Ya kamu jangan dilamar sama gak mau banyak alasan. Pasti itu. Kalau mau 1000 jalan. Terobos gitu. Malam-malam datang. Karena ada kalau ada malu 1000 alasan. Itu manusia. Paham ya? Nek gak gelem 1000 alasan, kalau mau 1000 jalan. Ya. Inna arsalnaka bil haqq wa ala bis-shawab. Wala yuzawishu ibnun bi bunuwatin. Wala yuzawishu dan tidak boleh menikahkan pada ibu ibnun siapa anak laki binubuatin sebab jadi anak. Jadi anak itu nggak boleh jadi wali ibunya karena dia statusnya anak tidak boleh. Paham? Boleh yo. Anak itu kok malah ibu itu ora. Tapi Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Apa? Lanang kok. Nggak masalah. Dia seorang anak mali ibunya. Nggak apa ya? Jadi ibu ya nikah, walinya anak. Tapi anak apa? Anak laki. Fa'ikana maka apabila ada siapa ibnun, anak laki-laki, itu ibnah bni amin. Itu anak laki-lakinya paman. Penting kan? Itu anak laki-lakinya paman. Au muktikon atau orang yang memerdekakan. Au qadhiyan atau qadhi hakim. Zawaja maka menikahkan zawaja maka bisa menikahkan siapa ibnun. Maka bisa menikahkan siapa ibnun bi sebab ain nubuah bil bunuah nubuah bi apa bunuah. Ya perhatikan ini. Apabila anak laki-laki nggak bisa nikahkan apa ibunya. Tapi kalau anak itu awas ini ibnu bni amin. Benar ngantuk aja nggak paham. Maksud gak ngantuk kalau paham mesti paham kok kalau nggak paham. Akhirnya muncul pakai. Kalau anak itu ibni amin, anak laki-lakinya paman. Gambarnya begini. Ini misalkan Yuli ini nikah dengan Agus. Awas sudah salah paham ini. Beda kalau siapa ini? Dita nikah dengan Wen itu lain karena sama-sama ibunya kan sama saudara perempuannya. Ini maksud gini, yang satu itu ibu saudaranya paman laki-laki. Tahu paham? Misalkan Yuli nikah dengan Agus. Tahu paham? Nah, Agus itu kalau menurut Yuli kan anak paman. Iya. Paham? Itu enggak kan? Iya. Kan ibunya Yuli dengan bapaknya Agus kan saudara. Betul enggak kan? Nah, berarti Agus itu dengan Yuli namanya Ibnu Amin. Anak paman. Atau Yuli itu punya anak. Nah, anak lagi namanya Ibnu Amin. Itu enggak maksudnya? Nah, dong ibnu amin. Padahal anaknya sendiri, anaknya Yuli. Tapi hasil nikah dengan sepupu laki-laki dari paman laki, namanya ibnu amin. Dong apa maksudnya? Nah, kalau nggak mau kok ibnu amin. Berarti anaknya sendiri. Paham? Nah, tapi nikah dengan anak laki-laki paman yo. Itu namanya ibnu amin. Nah itu bisa jadi wali au muktikon atau muktik. Misalkan gini, contoh kalau sekarang nggak ada, ibu kamu ini jadi amat, paham? Terus kamu beli, kamu merdekakan, kamu paham? Nah terus ibu kamu mau nikah, kamu boleh jadi statusnya muktik. Itu apa maksudnya? Nah au qadhiyan, kamu jadi hakim.
Terus ibu kamu tuh mau nikah. Walinya nggak ada, bapak kamu yang nggak ada, saudaranya nggak ada. Kan balik-balik hakim. Kamu udah jadi hakim anaknya sah. Padahal itu anaknya sendiri, tapi statusnya hakim. Kamu dong maksudnya. Fa'ilam yujad, maka apabila tidak ditemui nasibun, siapa laki-laki yang hubungan nasab. Fa'ilam yujad, maka apabila tidak ditemui nasibun, siapa laki-laki yang hubungan nasab. Zawajah, maka menikahkan al-muktiku, siapa muktik, orang laki-laki yang merdekakan. Suma asobatuhu, kemudian ahli waris asobanya muktik. Kal-irthi, seperti apa? Memerdekakan, seperti mewaris. Ini yang nggak ada. Kalau tidak ditemui, wah ini ada perempuan mau nikah. Ahli waris dari nasab nggak ada. Katakan bapak, kakek, saudara, anak saudara, paman, anak paman nggak ada. Tapi perempuan ini dulu pernah jadi budak. Ada yang memerdekakan laki-laki. Misalnya laki-laki yo, yang laki-laki merdekakan itu dia yang jadi wali. Nah ini kan budak nggak ada. Apa? Budak itu nggak ada lagi kan? Kalau zaman itu masih ada. Kalau sekarang ya mungkin nanti di zaman sudah ada cukup. Wa izawiju, dia menikahkan atikotal mar'ati pada orang perempuan yang dimerdekakan orang perempuan. Nah, wa izawiju, dan menikahkan atiko itu orang perempuan yang dimerdekakan. Atikotal mar'ati pada orang perempuan yang dimerdekakan orang perempuan. Siapa menikahkan? Man, siapa orang yuzawiju, yang menikahkan siapa man al-mutikota, pada mutiko, perempuan yang memerdekakan. Madama, di dalam selama tetap siapa mutiko itu khayatan hidup, walayuta baru, dan tidak dipandang, tidak dianggap idnul muktikoti. Idnul muktikoti itu apa idenya? Perempuan yang memerdekakan. Fil asohi, di dalam kaul yang lebih sohe. Fil asohi, dalam kaul yang lebih sohe. Dan perhatikan, awas, wali nikah itu harus apa? Laki-laki. Kebetulan ada seorang perempuan ini mau nikah. Dari nasab laki-laki nggak ada semua. Nah, perempuan ini dulu pernah dimerdekakan orang perempuan. Padahal orang perempuan tidak berat jadi wali. Maka yang wali perempuan yang nikah ini walinya muktik ini, walinya atiko ini, walinya muktiko, walinya perempuan yang merdekakan. Kamu dong nggak maksudnya? Faham? Zainab itu mau nikah. Dia tidak punya wali nasab, nggak ada sama sekali. Cuman Zainab ini pernah jadi merdekakan Romlah. Berarti mestinya walinya kan Romlah. Cuman Romlah menjadi wali karena dia perempuan. Maka yang jadi wali Zainab ini walinya Romlah. Berarti bapak anaknya, bapaknya dan seterusnya. Tahu paham? Paham nggak kata tadi? Ngantuk itu saya nggak paham. Mana ada mau coba nggak paham. Walai tabaru idul mutiko. Nah, idenya mutiko itu tidak diperhitungkan. Kenapa? Dia nggak berat jadi wali. Lalu dia mutiko, dia memerdekakan. Tetap kembali kepada orang yang menjadi walinya mutiko. Fa'imatat, maka apabila mati siapa mutiko? Yang merdekakan tuh Romlah telah mati. Dia mau nikah, dia nggak punya wali nasab. Zawajah, maka menikahkan man, siapa orang lau yang itu bagiman al-walau, bermula waris wala, ya keluarganya mutiko. Fa'in fuqida al-mutik, maka apabila tidak ditemui al-mutik, mutik laki-laki nggak ada. Wa asobah, dan ahli waris asobah mutik nggak ada. Ya zawajah sultan. Nah, baru penguasa itu terakhir. Nah, karena di Indonesia ini nggak ada budak-budak, nggak ada hamba, nggak ada amat. Ketika wali nasab nggak ada, kembali hakim. Kamu udah ngerti kan? Paham? Karena bahasa mutik itu nggak ada, ngerti nggak? Sehingga ketika wali nasab nggak ada, langsung hakim. Makanya terus ingat, wali hakim itu pindah. Itu ketika wali yang asli itu orang yang masih hidup cuman pergi. Nah, kalau mau mati misalkan kayak ini kan gak ada bapaknya, tapi kan punya saudara yang tampil jadi wali, bukan hakim. Itu tidak maksudnya.
Tunggal ngewain kudu ngaji, mondok kurang ngerti. Punya istri kok saya ini masuk pangkat kalian. Walaupun nggak paham beneran tapi tahu lah dikit-dikit bisa nikah. Paham? Sehingga ketika saya jadi wali atau jadi saksi nikah itu gagal karena tahu ilmunya. Ngerti enggak? Jadi wakada seperti ini awas ini. Ini kamu harus iling-iling untuk mati. Nah, ini penting. Wakada seperti ini zawaja sultan. Yuzawiju menikahkan siapa sultan idza algola apabila membangkang. Enggak mau al-qoribu siapa wali nasab yang dekat. Siapa wali nasab yang dekat wal mutiku dan orang laki-laki yang memerdekakan wa inama khasola sunya hasil wa inama yaksunya hasil al-adlu apa bangkang atau enggak mau idadaat apabila mengajak balighatun siapa perempuan yang balik akilatun yang berakal sempurna mengajak ila kuf'in kepada nikah laki-laki yang sebanding. Ini di makna yang lengkap dipaham. Ila kuf'in kepada laki-laki yang sebanding wang tanah dan tidak mau siapa al-qorib qorib awil mutik gitu kan tidak mau awas ini ilmu ya. Jadi ilmu untuk pengalaman kita cuma kalau bisa jangan terjadi. Ini bahaya. Jadi gini, apabila wali nasab itu tidak mau nikahkan anak perempuannya, katakan itu tidak ada ya. Misalkan gini, kamu mau nikah, bapak kamu nggak setuju, atau kamu ini sudah calon kamu kan, kamu akilah, jelas kamu baliho, yo kamu balik, terus akilah sihat sempurna sampai tamat aliyahnya kan. Nah, kamu punya calon kuf'in dengan kamu sebanding. Pak kan kufu. Pak, aku nikah dengan siapa? Aku mau nikah dengan Mas Joko. Mana? Oh, Bapak, padahal kamu sudah sebanding. Oh, ya udah baik. Bapak kamu udah mau? Udah mau. Oh, kalau udah mau. Enggak mau. Sampai-sampai bahasanya kan didatangkan pun enggak mau. Udah mau nikah ya. Di depan, tapi juga tidak. Karena sudah di depannya nih kan, apalagi tinggal pergi. Atau enggak pergi, dia datang enggak mau. Atau ada saksi, Pak, ini memang bapaknya itu Pak enggak mau nikahkan walinya. Enggak pergi, yang hanya menikah itu pergi. Sedangkan kamu butuh wali, maka yang dikatakan melihat hakim. Tahu Pak? Itu maksudnya kan? Ini ilmu jangan terjadi kamu. Oh, enggak apa-apa, aku pernah ngaji kok. Aku sudah punya calon ini sekufu ini. Kalau bapak saya tidak mau nikahkan, yakin, lanjut. Nah, ya ini dulunya santri itu kalau tahu ilmunya kayak gini, paham? Maka ini jadi pelajaran saja, paham? Gini kan, tidak keterangan kan? Mudah-mudahan tidak terjadi pada kamu, ngerti kan? Bapak kamu nikah, bapak kami jadi mau jadi wali. Kalau bapak kamu hidup, ngerti tidak kan? Paham? Nah sekarang walau ayyanat andai kata menentukan menjelaskan siapa baligho perempuan tadi, menentukan siapa perempuan baligho kuf'an pada laki-laki yang kufu wa aroda dan harus sebanding wa aroda dan menghendaki al abu sama bapak ghairau pada lainnya kuf'an falau maka itu bagi adzalika. Falau maka itu bagi apa? Adzalika berupa itu menikahkan fil asohi di dalam kaul yang lebih sohe. Fil asohi dalam kaul yang lebih sohe. Jadi gini, misalkan kamu tuh mau nikah, enggak kan? Baik-baik. Kamu udah punya calon, Pak. Calon saya ini Mas Joko ini, Pak. Bapak kamu sudah punya pilihan. Dia kalau mau dengan Mas Joko, jangan dengan Mas Bambang saja. Karena bapak kamu, Pak, kamu punya pilihan, bapak kamu punya pilihan. Nah, pilihan bapak kamu sudah kufu, apalagi lebih baik, paham? Ini nggak boleh langsung hakim bertindak, bilang jadi wali, nggak bisa. Karena bapaknya punya pilihan. Oh, makanya nggak sembarangan. Tadi kan berita tadi kalau bapaknya nggak punya pilihan, kalau bapaknya punya pilihan, bapaknya yang berat menikahkan. Ini maksudnya perempuan yang masih perawan. Kamu paham ya? Kalau nggak perawan nggak boleh. Jadi bapaknya berat. Jadi kamu punya pilihan Mas Joko, bapak kamu Mas Bambang.
Bahkan bapak kamu tuh misalkan lebih kufur. Bapak kamu nikahkan, bang, gua aku nikahkan dengan anak saya bernama Tita dengan mas kawin mobil 1 yang terima pak. Kalau kita nggak mau susah nikahnya, cuman kan risiko. Nah ini masalahnya. Ya kalau kita nurut aja lah, sadar lah. Kan tidak lari. Di bapak seperti Mas Joko, wah masalah ini paham. Betul tidak? Paham tak ngaji ini kan? Jadi kadang-kadang mau nikah itu terjadi kamu punya pilihan, bapak kamu punya pilihan, tetap punya bapak. Karena bapak itu wali mujbir. Paham yo? Ingat wali mujbir itu letaknya pada anak, ngerti kan? Yang masih perawan. Kalau janda itu nggak boleh maksa bapak. Karena dia ada pengalaman. Maka kalau nikah cari yang perempuan pengalaman, cari janda. Wah, sudah pengalaman. Jangan cari yang ini belum pengalaman. Wah, cari janda yang mau 40. Loh, itu ya Dino. Cari janda itu 35, 36,5 kan Pak. Sudah pengalaman. Jangan ini belum pengalaman. Masa dia lagi gosong. Masa lagi gosong. Faslun wala wilayah dari bikin wallahu bisyuk.